Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, emak-emak yang melakukan aksi protes di Jalan Nippon, Medan Marelan akhirnya bertemu dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Warga berharap ada penyelesaian sehingga tidak ada lagi aksi blokade jalan. Aksi protes emak-emak di Jalan Nippon Medan Marelan belum menemui titik temu. Truk-truk pengangkut kontainer yang melebihi kapasitas yang masuk ke Jalan Nippon tersebut dicegat karena merusakkan aktivitas mereka. Saat aksi protes berlangsung, warga mencegat Wali Kota Medan Bobi Nasution dengan cara membentangkan spanduk di pinggir jalan. Wali Kota Medan langsung menghampiri sejumlah warga dan mendengar keluhan mereka. Ya, kita ini kan warga Medan ini sudah terkenal dengan guyup, sudah terkenal dengan gotong royong, kolaborasinya. Jadi kalau ada sesuatu kita ambil kesepakatan, kita ambil keputusan itu bersama-sama, jangan keputusan sendiri. Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang tadi dengan tegas mengatakan bahwasanya Jalan Pasar Nippon ini kapasitasnya 8 ton ke bawah. Yang boleh masuk? Yang boleh masuk. Ya, jadi untuk sementara pesan Pak Wali Kota sebelum siap markah jalan, maka yang 8 ton ke bawah itu silakan masuk. Sebulan sudah aksi emak-emak berlangsung di Jalan Nippon Medan Marelan. Mereka melarang truk-truk kontainer masuk ke pemukiman karena mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, seiring dengan penurunan level PPKM menjadi level 2 di ibu kota, petugas menambah ruas jalan pemberlakuan ganjil genap menjadi 13 titik. Akibatnya, banyak kendaraan yang ditilang. Dirlantas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan per hari ini menambah titik ganjil genap seiring dengan penurunan level PPKM menjadi level 2 dari 3 titik kini menjadi 13 titik. Salah satu titik penerapan yakni di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Sanksi penilangan diterapkan langsung terhadap puluhan kendaraan dengan nomor plat yang tidak sesuai. Dan tepat di belakang saya dapat dilihat memang petugas dari kepolisian sebanyak 30 petugas kepolisian dari Jakarta Timur ini melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Tadi kami melihat beberapa kendaraan plat nomor genap masih melintas di kawasan ini. Dan memang pemirsa dapat kami sampaikan ini juga akan dilakukan penilangan secara langsung ataupun juga dilakukan juga pemantauan melalui etle ataupun kamera-kamera yang sudah tersedia di beberapa ruas di Jalan DKI Jakarta. Menurut aturan terbaru, ganjil genap terbagi 2 sesi, berlaku pada pagi hari pukul 6 hingga 10 pagi dan sore hari pukul 4 sore hingga 9 malam dari hari Senin hingga Jumat. 13 ruas jalan yang diberlakukan kebijakan plat nomor ganjil genap adalah Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Jalan MT Haryono, Jalan Gunung Sahari, Jalan DI Panjaitan, Jalan Tomang Raya, dan Jalan Ahmad Yani. Kebijakan perluasan ganjil genap ini dilakukan guna mengendalikan mobilitas masyarakat dan intensitas kendaraan di DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kabur dari karantina, selebgram Rachel Fenya kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait plat nomor mobilnya yang diduga menyalahi aturan. Lagi-lagi, Rachel Fenya memantik kontroversi. Kali ini terkait plat mobil yang digunakan saat mendatangi Polda Metro Jaya. Rachel datang dengan menggunakan mobil berplat nomor RVN. Namun saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil yang sama, namun dengan plat berbeda, yaitu RFS. Huruf RFS di plat nomor ini kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap plat khusus pejabat. Ya, jadi sesuai dengan yang diatur pada pasal 76, itu memang ada di Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi. Ada kendaraan-kendaraan pejabat teras pada instansi ataupun departemen itu yang dapat mengajukan nomor
karena dalam rangka tugas atau kerahasiaan itu diberikanlah nomor polisi bantuan. Nah itu sendiri nomor tersebut terdiri dari 4 angka tadi. Ya, jadi misalnya kendaraan itu plat merah atau kendaraan TNI Polri karena untuk tugas dan kerahasiaan. Tak hanya soal plat yang dianggap plat khusus pejabat saja, plat RFS tersebut juga nyatanya tidak dipasang di kendaraan yang sesuai. Berdasarkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, seharusnya mobil tersebut berwarna putih, bukan warna hitam seperti yang digunakan Rachel V-nya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania langsung dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Halo, selamat siang Yasmin. Apakah Rachel sudah datang untuk menjalani pemeriksaan kali ini? Ya, selamat siang Bram dan juga pemirsa. Hari ini pihak kepolisian memanggil selebgram Rachel V-nya untuk dimintai klarifikasi terkait plat nomor kendaraan miliknya yang baru-baru saja ini menyita perhatian publik, di mana ini kendaraan khususnya yang menjemput ia saat sudah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pelanggaran kekarantinaan beberapa waktu lalu. Pemeriksaan selebgram Rachel V-nya awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, namun hingga saat ini belum terlihat adanya kedatangan Rachel V-nya di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran, Jakarta Selatan. Hal yang paling menyita publik dan juga pemirsa ini adalah terkait plat nomor kendaraan yang digunakan, di mana banyak publik ini menduga bahwa kendaraan tersebut adalah berkode khusus pejabat. Namun setelah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa kendaraan tersebut bukanlah untuk kode untuk pejabat, dikarenakan untuk angka sebelumnya hanya terdiri dari 3 angka saja. Sedangkan untuk pejabat ini terdiri dari 4 angka. Dan dapat kami informasikan bahwa dalam pemeriksaan hari ini dijadwalkan tadinya pihak kepolisian akan memeriksa Rachel V-nya terkait dokumen keabsahan mobil yang digunakannya pada beberapa waktu lalu. Namun untuk saat ini dikarenakan Rachel V-nya belum memenuhi panggilan kepolisian, hal tersebut masih belum dapat dilakukan. Dan memang untuk plat nomor B139 RFS tersebut ini setelah polisi periksa ternyata tidak sesuai dengan bentuk fisiknya, di mana berdasarkan database dari pihak kepolisian untuk RFS kode RFS ini, mobil milik Rachel V-nya ini terdaftar dengan kendaraan berwarna putih, sedangkan kemarin kendaraan yang menjemput Rachel V-nya adalah kendaraan berwarna hitam, sehingga terjadi tidak kesesuaian. Kemudian padahal warna kendaraan ini harusnya sesuai dengan surat kendaraan. Apabila warna mobil tidak sesuai dengan yang tertera di STNK, harusnya ini ada diperbarui dengan cara registrasi dan juga identifikasi ulang. Jika tidak dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah bahwa plat nomor kendaraan milik Rachel V-nya tersebut saat ini belum membayar pajak terhitung sejak bulan Agustus tahun 2021 lalu. Pram. Ya baik, terima kasih banyak rekan Yasmin Atania. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, kericuan mewarnai pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI di kantor Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adu mulut hingga saling dorong tidak terhindarkan. Pemilihan Ketua KNPI yang sebelumnya berjalan damai di Aula Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor berubah ricuh. Suasana mulai gaduh saat terjadi salah paham antara peserta pemilihan Ketua Komite Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia. Beberapa orang terlihat naik ke atas kursi. Tidak hanya adu mulut, saling dorong pun tidak terhindarkan hingga nyaris baku hantam. Beruntung ketua masing-masing dari kubu kemudian mampu mendinginkan suasana sehingga pemilihan ketua kembali dilanjutkan dan menghasilkan satu nama. Pertama,
karena tadi menjelang maghrib di jam setengah 6 ada beberapa OKP yang mengusulkan untuk dipending dan beberapa OKP juga yang mengusulkan untuk dilanjutkan. Perdebatan itu sangat alot dan akhirnya sampai terjadi tadi sedikit agak kisruh lah tadi. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Sempat adu pukul atau apa? Oh, untuk adu pukul tidak ada, cuman Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi membongkar penipuan berkedok arisan online di Cilacap, Jawa Tengah. Selama menjalankan aksinya, pelaku berhasil memperdayai korbannya hingga hampir 1 miliar rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap pelaku penipuan berkedok arisan online berinisial PTP. Wanita berusia 27 tahun ini ditangkap saat hendak melarikan diri. Pelaku beraksi dengan modus menawarkan program arisan online Cilacap atau AOC melalui media sosial. Oleh pelaku, para korban diwajibkan menyetor uang mulai Rp150.000 hingga puluhan juta rupiah. Pelaku menjanjikan keuntungan menggiurkan setelah 7 hari. Namun setelah beberapa bulan, para korban yang berjumlah 300 orang ini tidak pernah lagi menerima uang yang dijanjikan. Sementara pelaku berhasil meraup keuntungan hingga hampir 1 miliar rupiah. Para member harus menyetorkan sejumlah uang dan dengan profit setelah 7 hari akan mendapatkan uang 7 juta rupiah dengan setorannya berkisar 150.000 sampai dengan 198.000 rupiah. Pelaku mengaku uang setoran para member digunakan untuk kebutuhan pribadi dan membuka toko baju dan kosmetik. Namun karena usahanya tak mendapatkan untung, pelaku pun tak mampu lagi membayar profit kepada para membernya. Ya, itu saya merasa sudah kolaps di situ karena untuk investnya itu udah nggak bisa kita kelola. Udah nggak jalan? Iya, karena untuk usaha itu udah kolaps juga. Membernya juga udah nggak ada lagi yang baru? Nggak ada. Selain menyita berbagai barang bukti, polisi juga menyita mobil dan sepeda motor pelaku. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini guna mencari kemungkinan adanya korban lain. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainis melaporkan. Nekat beroperasi di masa PPKM level 3 sejumlah tempat karaoke di Purbalingga, Jawa Tengah disegel petugas. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.